Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai renungan pagi terlebih dahulu ya. Seperti biasanya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dan mendengar sedikit firman Tuhan. Untuk memulainya, mari kita nyanyikan lagu Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang telah sediakan Tuhan untuk kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas apapun, atas segala apapun yang telah terjadi dalam hidup kami, karena Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk selalu setia Tuhan kepadamu Tuhan dari hari ke hari. Biarlah hanya namamu saja yang selalu menjadi alasan kami untuk hidup. Biar namamu saja yang menjadi alasan agar kami tetap bertahan Tuhan dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kan jadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang kita waktunya mendengarkan sedikit renungan dari firman Tuhan. Judulnya, temanya hari ini adalah Aku Siap Jadi Pahlawan. Nah, kan kemarin kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Namanya kemerdekaan, kalau misalnya kita mendengar kata kemerdekaan, berarti di balik itu pasti ada seorang pahlawan yang berjuang. Nah, sekarang kita akan bersiap-siap menjadi pahlawan, oke? Mari kita dengarkan. Alkitab itu kan banyak sekali ya cerita-cerita, kisah-kisah tentang para pahlawan juga. Misalnya Esther, Daud, Yusuf, Rahab, Maria, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu adalah pahlawannya kita, ya Bunda? Nah, kali ini kita akan selidiki apa saja sih sikap-sikap pahlawan itu yang harus ada di dalam diri kita. Jadi nanti teman-teman buka ya halaman 2 Timotius 2 ayat 3-6. Di situ itu Paulus itu memberikan nasihat untuk kita sebagai seorang pekerja Kristus dalam bersikap. Nah, ada gambaran nih. Teman-teman pernah lihat tentara apa enggak? Seorang tentara itu nggak pernah memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Ia selalu disiplin, terus patuh kepada atasannya. Jadi mereka selalu mendengarkan apa kata atasannya. Terus kemudian pernah lihat atlet enggak?
atlet itu kalau bertanding pasti sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, pasti pasti dipatuhi. Jadi dia tidak bisa merubah peraturan itu dengan seenaknya sendiri. Jadi dia harus menyangkal dirinya, gimana caranya supaya aku harus disiplin seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan. Pernah lihat petani? Petani juga seperti itu. Petani itu juga seorang pekerja keras. Kenapa? Ia harus memelihara benih yang sudah ditanam dengan tekun. Terus pekerjaannya itu membosankan. Ia harus melakukan hal yang sama tiap hari, kayak menyiram, merawat tanaman. Gitu terus kalau misalnya dia ingin menuai hasil yang baik. Jadi contoh pahlawan ada 3 ya. Gambaran pahlawan yang diberikan Paulus itu ada 3. Tidak pernah memusatkan perhatiannya pada diri sendiri, terus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, kemudian tekun dalam bekerja keras, seperti itu. Kayak gitu gambaran kita gambaran atau karakter yang harus dimiliki kita sebagai seorang anak-anak Kristen. Jadi setiap karakter itu perlu ketekunan, perlu ketahanan kalau misalnya ingin berhasil. Kalau misalnya tentara mundur sebelum perang, tentara itu nggak akan pernah melihat kemenangan. Kalau atlet berhenti bertanding sebelum dia bertanding, dia juga nggak akan melihat kemenangan, nggak bakal meraih medali. Kalau petani sudah berhenti bekerja sebelum musim panen dimulai, ya dia tidak akan menuai hasilnya. Percuma nanam kalau misalnya dia berhenti bekerja. Nah kayak gitu. Jadi mereka itu berjasa di bidangnya masing-masing. Banyak orang itu berjasa di bidangnya masing-masing dan menjadi pahlawan untuk kepentingan banyak orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga seharusnya seperti itu. Kalau di Matius 27 ayat 39 sampai 56 itu ayat itu berisi tentang menjelaskan tentang kepahlawannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu contoh nyata buat setiap orang, buat anak-anak Tuhan. Kalau kita mau jadi pahlawan, kita harus menyentuh karakternya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk semua manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pahlawan untuk kita semua, untuk manusia, untuk anak-anaknya Tuhan. Bahkan penderitaan yang Tuhan Yesus alami itu nggak setengah-setengah. Nggak ada yang mampu menanggung penderitaan fisik yang kayak Tuhan Yesus rasakan. Ditolak sama orang-orang yang dikasihi, terus ditolak oleh semua orang. Tuhan Yesus itu rela menanggung semua itu demi mentaati Allah, mentaati kehendak Allah dan kasihnya kepada manusia, sehingga dia rela disalibkan. Padahal penyaliban itu adalah salah satu bentuk hukuman mati yang paling sadis yang pernah diciptakan manusia. Jadi berbagai penyiksaan baik sebelum maupun selama penyaliban, Tuhan Yesus itu mau menanggung untuk semua orang yang dikasihinya, walaupun dia mengalami penolakan yang luar biasa. Kalau misalnya kita mau menjadi pahlawan seperti Tuhan Yesus, kita juga tidak boleh gampang menyerah, tidak boleh bingung sama dirinya kita sendiri. Kita berpusat sama apa yang menjadi kepentingan kita. Pahlawan itu memperhatikan kepentingannya banyak orang, bukan kepentingan diri sendiri. Kayak gitu. Nah, siapa yang siap jadi pahlawan? Pasti semuanya mau jadi pahlawan. Berjanji ya semuanya kalau misalnya kita harus tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan Yesus dan mau menjadi pahlawan bagi semua orang yang ada di sekitarnya kita, menjadi terang bagi semua orang. Nah, kita nyanyikan lagu tadi yang tadi ya, sekali lagi ya. Dengan hati sungguh-sungguh, dilipat tangannya, tutup matanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang,
setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena telah mengingatkan kami Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya kami Tuhan tidak pernah memusatkan kepentingan diri kami sendiri Tuhan, tetapi mementingkan kepentingan orang banyak. Terima kasih Tuhan karena telah mengajarkan kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan, untuk ingin menjadi sama seperti Tuhan, untuk melihat Tuhan sebagai contoh pahlawan bagi semua orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, yang telah mengajarkan kami Tuhan untuk mau Tuhan berkorban Tuhan untuk sekitar kami Tuhan, untuk menjadi pahlawan di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat mengerjakan soal-soal untuk penilaian bulanan. Tuhan berkati semuanya.